Memasuki bulan April, PSSI beserta jajaran pelatih so pasti makin intens untuk mempersiapkan semuanya agar di bulan Juni nanti, Timnas Indonesia mampu meraih hasil yang maksimal melawan China serta Jepang. Dan kita semua tahu kalau Pak Erik udah menegaskan jika PSSI akan menghentikan dulu sementara proses naturalisasi untuk Timnas senior karena merasa tim yang sekarang dirasa bisa untuk bersaing. Akan tetapi, nggak sedikit juga yang merasa kalau ini hanya bagian dari taktik Pak Erik untuk bergerak dalam diam. Sebab bagaimanapun masih ada Timnas U23 yang akan berlaga di SEA Games serta kualifikasi Piala Asia. Yang mana pastinya Coach Gerald butuh pemain-pemain yang secara kualitas mumpuni. Dan semua mengerti kalau Pak Erik adalah sosok yang begitu ambisius sebagai seorang pemimpin. Di mana hal itu juga pernah dikatakan oleh Jose Mourinho. Yap, menurutmu, yang mengaku cukup mengenal sosok Pak Erik secara pribadi, ada sisi lain yang dimiliki Pak Erik yang menurutmu adalah sesuatu yang dirasa unik. Itulah kenapa banyak yang berasumsi kalau Pak Erik kemungkinan tetap akan melanjutkan proyek naturalisasi karena sekarang udah ada 6 pemain yang kabarnya ACC untuk membela Indonesia. Selain misi lolos ke Piala Dunia 2026 yang ada di depan mata, Pak Erik juga kayaknya ingin membuat Timnas Indonesia jadi tim yang konsisten, bersaing di level tertinggi, di berbagai kelompok dari junior hingga senior. Yap, meskipun sekarang Pak Erik sedang dipusingkan dengan ranking Liga Indonesia yang disalip Kamboja, dan kalau masih nggak ada perubahan, bisa aja ke depan ranking Liga Indonesia akan jauh lebih merosot. Namun bagaimanapun prestasi Timnas akan tetap diusahakan naik terus, karena ya memang udah terlanjur jalan sembari pelan-pelan memperbaiki ekosistem di kompetisi domestik. Yap, target berjangka buat Timnas Indonesia so pasti bisa bersaing di top level Asia, serta rutin lolos ke Piala Dunia untuk edisi-edisi selanjutnya. Maka dari itu, untuk menciptakan tim yang kuat, diperlukan pemain-pemain yang secara kualitas mumpuni. Dan ya tadi, pelan-pelan menata kondisi pembinaan serta liga lokal. Program naturalisasi bisa dibilang adalah akselerasi terbaik untuk mematik para pemain di dalam negeri untuk tahu nih standar buat masuk timnas itu kayak gimana. Baru setelah semuanya bisa berjalan satu arah, kita bisa melihat Timnas Indonesia yang bisa bersaing dari waktu ke waktu, kan gitu. Nah, di tahun 2025 ini jelas misi utamanya sekarang adalah minimal mengunci posisi round 4 untuk Timnas senior di kualifikasi Piala Dunia. Di samping misi-misi lainnya seperti Timnas U23 yang ditargetkan mempertahankan medali emas SEA Games serta lolos ke Piala Asia. Lalu Timnas U17 yang udah lebih dulu mencapai target utama yaitu lolos Piala Dunia. Yap, 2025. Setidaknya untuk komposisi yang ada sekarang di Timnas senior dengan masuknya 4 pemain baru yang ada dalam diri Ole, James, Emil, dan Pelupesi dirasa sangat bisa untuk meraih hasil maksimal di sisa 2 laga melawan China dan Jepang. Tinggal gimana caranya tim pelatih memanfaatkan segala kapasitas yang mereka miliki agar meraih hasil yang diinginkan. Dan kemenangan atas Bahrain kemarin dirasa bisa menjadi gambaran nyata serta lebih dalam bagi tim pelatih untuk mengetahui kualitas pemain yang dimiliki. Pertanyaannya, apakah setelah ini PSSI akan berhenti bermanuver untuk menambah pemain diaspora? Oh, ya jelas tidak. Walaupun kemarin Pak Erik bilang kalau untuk tahap ini komposisi pemain tim senior udah dirasa cukup. Tapi jangan lupa, hal-hal tak terduga bisa saja terjadi. Dan merujuk pada kabar terbaru, kalau Ragnar Oratmangun masih dalam proses penyembuhan terkait virus yang ia derita, sehingga membuatnya absen di beberapa pertandingan FC Vidender. Pun begitu dengan Kevin Dix yang 99,9% akan absen sampai akhir musim karena cedera. Intinya keputusan Pak Erik bisa saja berubah andai memang kondisinya benar-benar urgent. Spirits rise, determined hearts in disguise. Battle scars will heal with time. Victory echoes endless time. Yap, di luar itu semua, banyak yang berasumsi kalau Pak Erik akan tetap melanjutkan program naturalisasi untuk waktu dekat kendati beliau sendiri bilangnya enggak.
Tapi kita juga tahu, beliau sering sekali menciptakan kejutan-kejutan tak terduga. Dan kita juga nggak boleh lupa betapa ambisiusnya ketum PSSI yang satu ini. Yang mana itu juga pernah disinggung langsung oleh Jose Mourinho. Ya, pelatih yang sekarang melatih Fenerbahce itu secara personal mengatakan jika ia sangat tahu sosok seperti apa Erick Thohir itu. Baginya, sejak pertama kali mengenalnya ketika di Inter, Mo menilai Pak Erick adalah orang yang sangat ambisius sebagai pemimpin. Dia layak dihormati. Dia juga memiliki harapan bisa melihat timnya kembali ke kejayaan pada masa depan. Saya pernah makan malam di Jakarta bersama Thohir. Saya dapat mengatakan bahwa ia mewarisi bakat bisnis dari ayahnya. Dia memiliki semangat dan ambisi yang besar. Dia orang yang unik. Tegas pelatih asal Portugal tersebut dikutip dari Gazeta dello Sport. Yap, kembali ke soal naturalisasi. Meskipun bilangnya enggak, tapi menurut kabar yang ada, selain Mauro Zalstra yang berkasnya emang udah masuk, masih ada 5 pemain lagi yang udah dihubungi oleh PSSI, yang mana mereka adalah Tristan Guyer, Lauren Ulrich, Luca Blondel, Kaine van Uwelen, dan Dean Zandbergen. Nah, selain nama terakhir, mereka semua kemungkinan besar akan diproyeksikan untuk memperkuat timnas U23. Bukan buat SEA Games, tapi untuk kualifikasi Piala Asia. Dan soal Dean Zandbergen sendiri, ini pemain emang udah cukup lama ingin membela Indonesia. Hanya saja menurut penuturan Yusa Nugraha, PSSI baru bergerak sekarang karena memang ada nama-nama yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Nah, sedikit mengulik soal Dean Zandbergen. Pemain ini berposisi sebagai penyerang dengan tinggi 188 cm, yang mana secara postur ia bisa dibilang cukup ideal. Saat ini Dean main untuk VVV Venlo di Divisi 2 Belanda sejak pertengahan musim, usai pindah dari FC Dordrecht. Nah, musim ini sendiri ia udah mencatat 31 penampilan dengan catatan 3 gol serta 4 assist. Yap, Dean sendiri merupakan tipe pemain yang gak cuman mahir main di satu posisi, yang mana selain nomor 9, ia juga bisa main sebagai nomor 10 ataupun winger. Dan gaya mainnya dikenal begitu mobile, sehingga selain gol ataupun assist, ia juga cukup cakap untuk menjadi pemantul atau pembuka ruang bagi rekan-rekannya. Nah, tentu saja apabila Dean masuk, ia bisa jadi tambahan opsi menarik di lini depan timnas. Karena biar gimana pun kedalaman skuad itu penting, dan paling enggak, Dean bisa jadi pelapis yang oke entah itu di posisi Ole ataupun Ragnar. Victory echoes endless charge. Come on, Garuda, break the chains. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride where legends are grown. Yap, terlepas dari apapun, Mimin pribadi berharap paling enggak untuk laga bulan Juni, semua pemain benar-benar udah bisa fit. Kalaupun ada yang absen karena akumulasi kartu dan lain-lain, ya moga-moga penggantinya tetap oke, kan gitu. Dan sebenarnya, sekali lagi Mimin yakin kita itu sebenarnya punya kapasitas buat paling enggak mengunci posisi 3 atau 4. Lini depan yang selama ini dikeluhkan, udah didatangkan oleh Rumeni. Lalu posisi DM murni, udah ada Joy Pelupesi. Dan posisi kiper udah ada Emil kalau Martin berhalangan. Intinya percaya serta optimis dan jangan lupa dukung serta doakan selalu. Karena kembali lagi, tantangan terbesarnya adalah soal waktu. Itulah kenapa Pak Erick berharap untuk match bulan Juni nanti, para pemain dan tim pelatih bisa kumpul lebih awal buat TC agar chemistry-nya lebih dapat. Ya moga-moga aja semuanya bisa lancar lah. Untuk kemudian menciptakan harmonisasi yang berujung kemenangan, kan gitu. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Fields of green are sacred.